Pemirsa, selain berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia, inilah berita satu utama selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal proposal damai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas konflik Rusia-Ukraina. Presiden Jokowi menyebut proposal damai Prabowo sebagai usulan yang bagus. Jokowi mengatakan sejak awal sikap Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina jelas. Indonesia sangat menghormati kedaulatan integritas teritorial negara lain. Jokowi juga mengatakan perang Rusia-Ukraina harus segera diakhiri. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan saran rencana perdamaian Rusia-Ukraina pada acara International Institute for Strategic Studies di Singapura Sabtu lalu. Prabowo menyarankan gencatan senjata yakni saling mundur 15 km, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan PBB diterjunkan sepanjang zona demilitarisasi. Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integritas teritorial dari negara lain. Semua negara tetap dan tidak akan berubah. Sehingga itu juga yang kita sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin. Yang kedua, kita ingin perang itu segera selesai. Jadi itu. Dan waktu saya undang Pak Prabowo sama nggak ada yang beda. Bahwa dalam sebuah, dan itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, enggak loh, itu seminar, itu dialog, bahwa ada usulan-usulan boleh-boleh saja, bagus-bagus. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menentang perang Rusia-Ukraina di Forum Dialog Shangri-La di Singapura 3 Juni silam. Sejumlah jurnalis mempertanyakan proposal gencatan senjata yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta pendapatnya soal isu perang Rusia dan Ukraina serta konflik Myanmar dalam International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog Asia Security Summit. Dengan lantang, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menentang keras perang Rusia dan Ukraina. Prabowo juga menyatakan perang merugikan banyak pihak, apalagi perang yang pernah terjadi di wilayah Asia termasuk Indonesia. And finally, 3 minutes. We need to end at 12:58 from Minister Prabowo, principally on your ideas on Russia-Ukraine non-alignment and also the Myanmar issue. Yes, John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction, but what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong, and I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution
And this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. That is happening in the South China Sea. Dialog Shangri-La merupakan kegiatan yang mengumpulkan tokoh elit pertahanan dunia yang digelar di Singapura pada akhir pekan kemarin. Tahun ini fokus Dialog Shangri-La adalah situasi keamanan dunia, terutama kawasan Asia Pasifik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo di hari yang sama. Pertemuan Jokowi dengan dua tokoh PDIP itu salah satunya membahas dinamika politik saat ini. Geliat politik tanah air terus menghangat. Di tengah rencana pertemuan AHY Puan dan ramainya bursa Cawapres Ganjar, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah elit parpol di istana. Yang terbaru, Presiden bertemu dengan dua elit PDI Perjuangan. Selasa pagi, Jokowi menjamu Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Puan Maharani. Beberapa jam setelahnya, giliran Ganjar yang menginjakan kaki di Istana Negara. Istana tak menampik ada pembicaraan soal politik nasional dalam pertemuan Presiden dengan Puan Maharani. Sementara Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres PDIP Ganjar Pranowo diundang untuk menghadiri rapat terkait penataan kawasan Candi Borobudur. Menurut Ganjar, tidak ada perbincangan empat mata antara dirinya dengan Jokowi. Persiapan untuk membereskan Borobudur tentu 2024 kan semua mesti selesai. Jadi tadi ada Pak Menko Marinvest menyampaikan soal kelembagaan, sebaiknya tunggal. Lalu peran antar seluruh tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten. Empat mata nggak pernah tadi? Oh, banyak mata tadi. Sebelumnya pada Jumat lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya membahas proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang sempat memicu polemik. Kedekatan antara Jokowi dan Prabowo sempat menimbulkan berbagai spekulasi. PDI Perjuangan merespon isu tersebut melalui kehadiran Jokowi dalam Rakernas PDIP pekan lalu. Kemesraan Jokowi dengan Megawati dan Ganjar menjadi sorotan. Menurut PDIP, penegasan dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo sekaligus membantah isu kedekatan Jokowi dengan Prabowo sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap baca pres Gerindra itu. Tim Liputan B-Universe. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hari ini resmi bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan P3. Kita akan langsung mendengarkan keterangan pers dari Sandiaga Uno langsung dari kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada sekelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Saya merasa bersyukur dan mudah-mudahan hari ini hari langkah awal yang membawa berkah. Terima kasih Pak Ketum dan Bu Sekjen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Pemirsa, seperti apa makna di balik pertemuan Presiden Joko Widodo, Puan, dan Ganjar? Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Parabandida, Mas Hoirul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Umam, Presiden Joko Widodo bertemu dengan dua elit PDIP di hari yang sama, meskipun secara terpisah dan dalam kapasitasnya masing-masing ya. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. Anda sendiri, Mas Umam, melihat apa yang Anda lihat dari pertemuan kemarin ini?
Ya, memang terkait dengan konteks pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mbak Puan, kemudian dengan Pak Ganjar. Di satu sisi tentu teman-teman dari Istana Presiden menyatakan bahwa itu adalah pertemuan normatif, sifatnya untuk membahas sesuatu yang non-politik, yaitu terkait dengan Borobudur dan juga persiapan Bulan Bung Karno. Tetapi bagaimanapun juga di dalam konteks ruang dinamika politik yang semakin bergulir semacam ini, saya pikir pertemuan itu tentu diakui atau tidak memiliki bobot politik tersendiri. Setidaknya yang bisa kita tangkap dari pihak PDIP sendiri mencoba untuk mengkapitalisasi pengaruh politik dari Presiden Jokowi, karena bagaimanapun juga basis pemilih loyal Pak Jokowi memberikan insentif elektoral yang cukup menentukan di dalam konteks penguatan capres yang diusung oleh PDIP. Dalam konteks ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Tetapi pada saat yang sama, ketika kemudian pertemuan ini dilakukan, dan baru beberapa hari yang lalu juga Pak Prabowo juga cukup intens melakukan pertemuan tertutup dengan Pak Jokowi, maka juga bisa kita maknai sebagai sebuah upaya dari Presiden Jokowi untuk bermain aman di dalam konteks menjaga stabilitas di antara dua kekuatan yang tengah mengalami faksionalisme yang sama-sama saat ini berada di lingkungan Istana Presiden. Nah, oleh karena itu, tentu ini akan menjadi cukup live, cukup menarik, tetapi PDIP sendiri akan terus mencoba mengembalikan, mengkanalisasi, dan juga mencoba untuk mengambil alih, karena bagaimanapun juga penguatan dari elektoral Pak Prabowo per hari ini tampaknya juga dipengaruhi oleh bergesernya basis pemilih Jokowi di 2019 kepada Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, PDIP tampaknya sadar dan ingin mengembalikan, mengambil alih porsi itu agar kemudian kembali pada satu kanal elektoral, yaitu kepada Ganjar Pranowo. Ya, Mas Umam, seperti yang Anda sampaikan, memang baru pekan lalu ya Jokowi bertemu dengan Prabowo. Apakah artinya Anda melihat pertemuan kemarin ini memang sebuah bentuk penegasan dari Presiden Joko Widodo untuk dukungannya kepada Ganjar Pranowo, tapi di sisi lain juga berupaya untuk menjaga keseimbangan seperti yang Anda sampaikan tadi terhadap juga Prabowo Subianto? Ya, sepertinya Presiden Jokowi mencoba untuk melakukan itu, karena bagaimanapun juga tidak mudah bagi Jokowi untuk menunjukkan keberpihakan pada satu kekuatan saja. Memang betul, Jokowi adalah petugas partai dari PDIP, dan dia harus tunduk pada konstitusi partai. Tetapi pada saat yang sama, Jokowi sendiri tidak bisa kemudian menahan arus dukungan yang kemudian justru juga menguat pada satu kekuatan yang mendorong Pak Prabowo Subianto untuk menjadi capres di 2024 mendatang. Baik. Maka pada sisi ini bisa kita maknai ini adalah satu upaya untuk menunjukkan keseimbangan, dengan bahasa lain juga bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk bermain di dua kaki, tetapi pada akhirnya saya meyakini nanti Presiden Jokowi akan menunjukkan keberpihakan pada salah satu tokoh yang kemudian dia percaya sebagai pemimpin yang akan didukung di 2024 mendatang. Baik, Mas Umam, terkait dengan pertemuan dengan Puan Maharani sendiri, kita tahu juga Puan ini bukan hanya sekedar Ketua DPP PDIP, tapi juga Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Menurut Anda, apakah ada juga pembahasan mengenai cawapres dari Ganjar pada pertemuan dengan Jokowi kemarin? Karena ini sedang ramai juga nih rencana pertemuan Puan dengan AHY. Ya, saya pikir itu juga penting untuk diupdate kepada Pak Presiden, karena bagaimanapun juga kita tahu Mbak Puan sebagai bukan hanya sebagai Ketua DPP, tetapi juga menjadi Ketua Tim Pemenangan bagi pencapresan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu berbagai strategi, termasuk agenda yang utama yang sepertinya akan ditarget oleh teman-teman di PDIP adalah mencoba untuk mewujudkan Pilpres 2024 sebagai Pilpres satu putaran. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting bagi PDIP untuk terus mengupdate bagaimana kemudian perkembangan strategi dan juga komunikasi politik lintas partai, apakah konsolidasi itu memungkinkan diwujudkan menjadi satu gelombang, satu putaran saja atau tidak. Kalau misal tidak, tentu akan didiskusikan langkah mitigasinya. Oleh karena itu, pertemuan dari Mbak Puan memang betul akan memberikan implikasi terhadap strategi dan juga pendekatan yang dilakukan oleh PDIP. Baik, terima kasih Mas Khairul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Semoga sehat selalu Mas Umam.